Dari mana? Dari semak duri. Dari semak duri. Lanjutkan. Oke. Musa dan ia menjawab, ya Allah. Oke? Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oke? Ini sudah terkonfirmasi. Jadi kalau saya baca semua ini, ya mana? Tunggu dulu, saya baca di sini ya. Saya baca di sini. Saya baca di sini. Saya baca mulai. Nggak apa-apa saya bacakan. Kalau mungkin karena agak terbata-bata jadi. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Tuhan itu melihat Musa, bukan Musa yang melihat baca Tuhan. Terus. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Berserulah siapa? Berserulah siapa? Semak duri. Pertanyaan saya, Allah itu berubah menjadi apa? Bukan, ini kita tidak bisa. Loh, sekarang gini, Musa, sebentar Pak Dion, coba kita coba dulu ya, jangan ngotot dulu ya. Coba kamu baca nomor 4-nya, ayat 4-nya. Ketika dilihat Tuhan, berarti Tuhan melihat Musa. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Pertanyaan saya, Tuhan, Bapa ini menampakkan diri kepada Musa berupa apa? Yang dilihat Musa itu Tuhan berupa apa? Ya. Berupa Begini. apa? Iya. Berupa apa? Berupa semak duri yang menyala. Nah, abang baca. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ayat berapa? Nomor 2-nya bacalah. Jangan baca kembali ke atas. Ini baca kitab itu. Loh, kamu itu baca kitab ayat 1. Ini kitab ini kan bertahap. Ayat 1, ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Baca begitu, jangan di ayat 4 kau balik ke ayat 2. Loh, yang berupa api. Dengar dulu, Pak. Pak, yang berupa api itu adalah malaikat. Makanya saya bilang baca nomor 2-nya dulu. Oke, lalu saya tanya sama Mbak. Saya tanya sekarang. Suara Allah itu siapa? Suara Allah yang memanggil Musa siapa? Beda itu suara sama kata sebentar dulu, Yuni jangan dulu masuk dong. Saya nggak ingin ada timpa tindih suara. Sekarang begini, Bapak mengatakan Musa pernah bertemu dengan Tuhan. Nah, saya bacakan nomor 2-nya. Yang menjadi api dari semak duri itu adalah ini nih, tolong diangkat dulu apanya. Adalah malaikat. Baca nomor 2-nya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya. Dia menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terus dengarkan. Nah, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kata Musa, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan melihat Musa, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak. Nah, Tuhan itu berseru dari tengah-tengah semak. Nah, semak itu seperti nyala api, itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhannya. Kamu baca baik-baik. Jangan fakta di situ sudah mengatakan Tuhan ada di semak duri itu. Kok Mbak mau putar ke malaikat? Memang ada malaikat. Di situ begini. Bagian ini menceritakan di situ ada malaikat dan di situ ada Tuhan. Saya tanya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa berupa apa? Nah, terus? Berupa masalahnya apa? di mana? Terus saya tanya, katanya Tuhan pernah bertemu dengan Musa. Pertanyaan saya, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa berupa apa? Yang malaikat ya, Tuhan itu ya duri, yang Aksela, tadi si Yuni begini, Mbak Nora itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa itu berupa apa, Pak Leon? Ya. Berupa apa? Oke, berupa nyala api, semak duri yang menyala. Sekarang kau balik lagi ke yang nomor 2. Kan saya bilang balik lagi 2. Yang nomor 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terus? Itu malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Tapi karena Tuhan melihat, loh, kamu baca baik-baik dong. Masa kamu nggak paham bahasa Indonesia?
Lucu lah Pak Leon, ketawa. Iya, ayat 3 jangan Mbak jangan nolak ayat 3. Nah, nomor 3-nya, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nomor 4, ketika dilihat Tuhan, Tuhan melihat Musa berarti. Iya, Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak. Dia Dari berseru tengah-tengah? Nah, tengah-tengah semak. Pertanyaan saya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa berupa apa? Karena hanya suaranya yang terdengar dari semak-semak itu, bukan Tuhannya yang dilihat. Gimana Begini, sih kau? Allah Karena itu kayak gini kan deh, dia sudah Pak, bilang Pak. Musa. Sebentar dulu Pak Begini, Leon, Mbak. Pak Leon. Contoh. Saya ngomong sama Pak Leon, saya di kamar, Pak Leon di luar. Saya bilang, Pak Leon, tolong sendalnya taruh di luar. Nah, pertanyaan saya, ketika saya berseru dari kamar, apakah saya menjadi kamar? Nah itu, kan dikatakan Tuhan berseru dari semak-semak. Dari semak-semak, bukan menjadi semak, bukan menjadi api. Pertanyaan Berarti saya gimana? begini, ya saya sudah nangkap. Tunggu dulu. Saya nangkap Mbak Nora berarti punya Musa- pernyataan. Ya, berarti pertanyaan saya, di mana Musa bertemu langsung dengan Tuhan? Kalau Ya. mendengar suara, semua nabi mendengar suara, Pak. Oke, saya Nah, jawab ya. silakan. Saya jawab. Jadi begini. Allah itu memang sifatnya kudus. Makanya dibilang Musa, kau berdekat-dekat ke sini, lepas kasutmu dan segala macam karena tempat ini kudus. Itu pertama. Memang Allah itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh Musa. Tetapi suaranya setidaknya, suara di semak duri itu keluar. Betul. Sekarang Di saya dalam tanya Al-Quran balik. pun, betul. Sekarang saya tanya balik, nabimu pernah bertemu nggak secara seperti apa yang dialami oleh Musa? Pernah. Ketika dia melakukan perjalanan Isra Miraj. Di mana? Siapa yang- sholat? Di mana? Di ayat berapa? Di kitab apa itu? Pak, dengarkan saya baik-baik ya. Dengarkan saya baik-baik. Cara Allah menyampaikan Halo, tentang itu satu-satu. tidak terkonfirmasi. Itu buka dulu. Di mana dalilnya? Loh, sekarang tunjukkan sama saya data Kalau di mana. ini kan kita baca dalil. Saya kan baca dalil ini. Anda tadi mengatakan sama saya, Anda mengatakan Musa langsung bertemu dengan Tuhan. Bukan Ya, iya mendengarkan memang dia kan suara. bertemu langsung dengan Di mana Tuhan, datanya? walaupun dalam bentuk suara. Lah, Pak. Dalam bentuk saya suara bertemu- di tengah-tengah Pak, semak duri, semak Pak. api. Dengar dulu Pak, Kan dengar begitu. dulu ya Pak ya. Dengar dulu Pak, dengar dulu saya Pak. Saya tidak bertemu langsung dengan Bapak, tapi Bapak mendengar suara saya. Itu bukan berarti bertemu langsung, berarti terbantahkan bahwa apa? Tidak ada satupun nabi, orang, bahkan Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Bapak. Tidak pernah. Tunjukkan sama saya. Yesus pernah berkata bertemu. dalam Yohanes, Mbak, aku dan Ah, Bapa ya. adalah satu. Loh, satu apa? Ya, Satu apa? sebagaimana kita barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Itu kata Berarti, Yesus. berarti ketika Yesus disalibkan, Bapak disalibkan. Bukan, salah, jangan lupa. Jangan lupa, Mbak Nora. Di dalam- Yesus di dalam itu diri Yesus, kami tidak di bisa dalam diri menyangkali. Yesus. Pak. Tunggu, saya bicara dulu. Jangan dulu Mbak semua bicara. Ya, Saya bicara silakan. dulu. Silakan. Yesus itu tidak bisa disangkal dalam rupa manusianya itu memang benar dia disalib. Tetapi Anda jangan lupa bahwa natur Yesus itu Yesus itu adalah memiliki natur Allah dan natur Baru? manusia. Ya, oke. Nah, 100%. jadi 100%. begini, tunggu dulu, belum selesai saya jawab. Jangan panjang, Bagaimana? jangan panjang. Jangan Jangan potong dulu, panjang. saya punya Kalau Ya, mau potong, silakan. Anda enggak Ya, selesai silakan, pernyataan. silakan. Jadi begitu. Silakan. Jadi dalam rupa manusia, ya dia itu memiliki tujuan untuk apa? Mati dalam sementara waktu. Tapi akhirnya dia bangkit lagi dong. Dia tidak mati selamanya, dia tidak kekubur, Mbak. Tetapi dia bangkit. Lalu dia naik ke sorga. Nah, itu jelas. Begitu. Jadi kalau mau diputar-putar Yesus dikubur, faktanya dia bangkit. Coba. Jadi Oke, kalau Anda mau sekarang pertanyaan saya begini. 100% Yesus memiliki natur kemanusiaan, betul? sepenuhnya, bukan 100%, sepenuhnya. Sepenuhnya Oke. manusia, sepenuhnya Allah. Oke, pertanyaan saya, ketika dia mendatangi pohon ara yang belum waktunya bermusim, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum bermusim? Ini perumpamaan, Mbak. Di mana perumpamaan di dalam Markus 11 nomor 12? Jadi perumpamaannya begini, Yesus Di mau mana? memberi perumpamaan kasih saya bahwa waktu, kasih waktu Anda. pohon yang tidak berbuah Baca. atau Oke, baca di Markus 11. Baca Markus 11. Saya tidak mau apa. Markus Di mana? 11. Markus 11. Markus 11 ayat berapa? 12. Ayat 12. Oke, saya baca ya. Ya. Ya, saya ambil poinnya saja. Keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Lapar. Oke? Ya, teruskan. Nah, jadi ayat ini ya, Teruskan. Enak kali. Jadi ayat ini, orang dia memang merasa lapar kok dengan 12 muridnya. Teruskan. bentar. Kitab apa ya? Saya buka kitab dulu ya, saya buka kitab. Oke. Di kitab apa Markus ya? Markus 11.
Aduh, Bang Kampret, tolong di mute. Sebentar Bang, jangan masuk dulu Bang. Markus 11 ya. Iya. Bentar. Ayat berapa tadi? 12 ya? Yesus lapar. Ya. Bapak lapar, bapak lapar, bapak lapar. Ayat 12. Ya, saya baca ulang ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya, dia tidak bilang berbuah, yang sudah berdaun. Ya, lanjutkan. Oke. Ia mendekatinya, ya, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau. Iya. Oke, jadi paham ya? Kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu, tetapi sewaktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain dari daun-daun saja, sebab memang bukan musimnya buah ara. Oke. Terus. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Persoalannya di mana? Nah, mana natur ketuhanan dia? Masa dia nggak tahu pohon ara itu belum musim berbuah? Natur ketuhanan. Loh, katanya ada keilahian dia, Bapa ada di dalam diri dia. Masa Bapak tidak tahu kalau Masa mau pohon ara itu analogikan belum dengan musim? ayat ini? Jadi Loh, begini, loh, kalau begini loh Pak Leon, lucu Pak Leon. Masa menganalogikan? Ini Tuhan loh. Tuhan, Yesus memiliki 100% kesempurnaan manusia. Berarti dia lapar. Karena dia manusia lapar. Nah, ketika dia mendatangi pohon ara, dia melihat hanya daun-daun saja. Kan dia berharap. Berharap apa? Pohon ara itu berbuah. Karena dia sudah merasa lapar. Nah, Bukan berharap. sekarang, loh, Bapak ini baca dong. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Kalau ia mendapat apa-apa. Ia mendapat apa-apa. Loh, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Ngapain dia mendekati pohon ara itu? Saya tanya. Ngapain? Untuk apa? tentunya ada maksud, Mbak. Jadi begini. Pak, Oke, saya jawab dulu dah. Loh, Ibu bertanya, saya jawab dulu. Saya jawab kan? Nomor 12-nya, Yesus merasa lapar, Pak. Makanya dia mendatangi pohon ara. Kalau dia bisa mendapati sesuatu yang bisa dimakan. Apa yang bisa dimakan dari pohon ara itu, Pak? Emang akarnya? Lalu apa hubungannya dengan ketuhanan Yesus? Masalahnya, tiba-tiba Yesus langsung mengutuk. Tidak usah berbuah lagi. Padahal pohon ara itu belum pada musimnya, Pak. Kenapa dia Pohon tidak ara tahu? itu mati enggak, Mbak? Pohon ara itu mati tidak? Loh, pohon ara itu kan katanya sudah mati. Enggak, maksudnya pohon ara itu kalau menurut Mbak itu dia mati atau tidak? Mati, akhirnya layu kering kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau dia bukan Tuhan, bagaimana mungkin pohon ara bisa mati? Pak, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum waktu musimnya, Pak? Sekarang kalau dia bukan Tuhan, kenapa pohon Kalau ara itu dia mati? Tuhan, coba kau jawab ini aja. Kenapa dia Tuhan tidak tahu pohon ara itu belum bermusim, Oke. Pak? Buktinya pohon Kenapa? ara itu mati. Saya karena tidak tanya buktinya, kekuasaan Pak. dia. Pak, berarti kuasa Tuhan kamu hanya mengutuk. Loh, Bapak lucu, Jangan. Bapak ketawa. Sekarang Loh. gini deh, Pak. Bapak ini ngeyel tapi tidak berpikir. Bapak diam dulu. Bapak punya pohon durian. Pohon durian itu pohon bermusim, Pak. Belum musimnya Bapak pengen makan buah durian. Karena belum bermusim dia, Bapak tebang itu. Ditanyalah tetangga Bapak. Pak Leon, kenapa Bapak tebang? Ah, dia tidak berbuah, padahal saya pengen makan buah durian. Loh, Bapak ini yang dikatakan botol jadinya sama tetangga Bapak. Belum musimnya berbuah, Bapak sudah tebang. Bapak pula pengen makan buah durian, belum waktunya musim durian. Di sini dikatakan, memang pada saat itu, pohon itu belum musimnya berbuah ara. Kenapa dia tidak tahu sebagai Tuhan? Dikatakan di sini, Pak, Bapak dengarkan. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Sudah berdaun pohon ara itu. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Kenapa dia mendatangi pohon ara? Karena dia sudah merasa lapar, Pak. Kan dikatakan dia sudah lapar dengan 12 muridnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Berarti dia berharap pohon itu berbuah. Nah, sebab memang bukan musim buah ara. Berarti pada waktu itu memang bukan musimnya buah ara. Pertanyaan saya, Pak, masa tuh yang sudah kata kalian Tuhan sempurna, ada Bapa di dalam diri Yesus, tapi dia tidak tahu pohon ara itu belum berbuah pada musimnya. Gitu loh, Pak. Bapak bacalah. Nyalakan mute-nya, Pak. Ini yang punya laser itu. Bapak ngotot. Nyalakan mute-nya, Pak. Mute-nya nyalakan, Pak. Mute-nya. Yang jaga ya. Ya, saya tanya kembali ke Mbak Nora. Pohon itu mati tuh? Pak, bukan poin pohonnya mati, Tunggu Pak. dulu, Mbak kan mau cari Bukan poinnya, kemahakuasaan Pak. dia. Apakah dia begini, Tuhan? Bukan maha kuasanya, Pak. Sekarang begini, Pak. Yang kita pertanyakan, Yesus memiliki natur kemanusiaan sempurna.
Ya, di dalam nomor 12-nya dikatakan Yesus merasa lapar. Itu kemanusiaannya. Nah, Yesus memiliki sisi keilahian sempurna. Di dalam diri Yesus ada diri Bapa, ada Bapa di dalam Yesus. Berarti dia Tuhan. Nah, pertanyaan saya, ketika dia mendekati pohon ara itu, dia kan berharap pohon ara itu ada buah, ada yang bisa dia makan dari pohon ara itu karena dia merasa lapar. Tetapi, kenapa sisi ketuhanan dia itu, ketuhanan Yesus itu, tidak tahu ternyata pohon ara itu belum musimnya berbuah? Itu pertanyaan saya. Kenapa dia tidak tahu? Nah, sekarang saya mau jawab. Saya mau jawab. Ya silakan. Kenapa dia tidak tahu? Nah, jadi jangan potong kalau saya jawab. Mbak bicara banyak-banyak, saya diam. Saya mau bicara banyak, Mbak menjawab potong. apa yang saya pertanyakan. Iya, kalau Anda Mbak tidak bisa jawab, bicara silakan. banyak, saya juga kasih kesempatan dong bicara banyak. Oke, silakan. Jadi di dalam Islam itu mengatakan itu Quran itu tidak boleh sembarang ditafsir, oke? Sama dengan Alkitab, Mbak. Loh, ini kamu mau menolak. Quran kan itu tidak boleh ditafsir sembarang. Kalian kan Mana marah kitab kepada kami. tafsirnya? Kami Mana sebagai tafsirnya? orang, lihat, ini Mana dia kasih tafsirnya? kesempatan orang bicara. Loh, kamu gini, kamu mengatakan Quran Eh, itu Bu, karena Quran. Anda jangan egois Pak, dong. Pak, bukan soal egois, Pak. Anda sudah lari ke Al-Quran. Al-Quran tidak bisa sembarang Tidak, saya mau berbicara. Saya mau berbicara tentang tafsiran ini, Mbak. Karena di dalam Islam ada yang namanya kitab tafsir, Pak. Nah, sekarang kitab tafsir untuk menafsirkan Bible kalian mana? Mana? Makanya dengar saya bicara, jangan main potong begitu. Kamu itu bagaimana? Di Islam itu kalau kita sentuh Quran, kalian berkata begini, di Quran itu tidak boleh sembarang tafsir. Oke, sekarang saya kembali ke Bible kami. Bible kami juga itu tidak boleh sembarang ditafsir. Oke, saya jawab. Mana kitab tafsirnya? Tunggu, saya jawab Mana kitab tafsirnya. Ini ada tafsirnya. Ya, bacakan. Jadi ayat ini di dalam Lukas 11 ayat 13 dan 14, pohon ara itu melambangkan. Jangan ribut. Kok Lukas? Sorry. Markus. Oke, ya. Di dalam Markus 11, 13-14, jadi pohon ara ini dalam tafsirnya melambangkan Israel yang tidak berbuah secara rohani. Itu maksudnya. Mereka memiliki penampilan yang religius, yang luar biasa, kelihatan dari luar, parlente dan sebagainya. Tetapi di dalamnya kosong. Yesus mengatakan seperti kuburan. Itu sindiran kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu maksudnya daripada bagian ini. Oke, saya kasih analogi sama Bapak. Ada seorang anak remaja yang berumur 15-14 tahun. Dia dari bayi tidak memiliki orang tua. Dia tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Anak ini nakal. Ya, dia nakal, dia selalu mengganggu teman kawan-kawannya ketika bermain. Ada seorang ibu datang kepada anak ini mengatakan, "Kamu ya, anak terlalu nakal kau. Lebih bagus kau dimatikan saja." Karena apa? Karena tidak ada yang mengajarkan kau tentang kebaikan. Pertanyaan saya, yang mau disalahkan siapa? Perkataan ibu ini atau anak ini yang salah? Karena dari lahir dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang atau didikan ajaran dari kedua orang tua karena orang tuanya sudah tidak ada. Pertanyaan saya, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, ibu yang satu menegurnya ini mengatakan lebih bagus kamu mati saja. Apakah perkataan itu ibu benar atau memang anak ini harus dimatikan aja? Saya jawab. Oke. Saya tanya, Ibu, pertanyaan ini apakah ada dalilnya atau hanya pertanyaan dari Ibu? Saya membuat satu analogi, Pak. Karena begini, berarti untuk saya apa jawab kamu, juga. Dengar dulu sebentar, karena ini ceritanya Yesus mengutuk pohon ara, ini suatu pelajaran. Untuk apa kamu hidup kalau kamu tidak ada membawa guna? Nah, saya membuat satu analogi, ketika anak kecil ini tidak ada kedua orang tuanya dari lahir, dia dididik oleh seorang nenek yang renta, tapi karena nggak ada pendidikan atau tidak ada yang mengajarkan dia tentang kebaikan, anak ini membuat suatu kenakalan. Nah, ketika nakal dia ditegur oleh seorang ibu, lebih bagus kau mati saja daripada kau nakal. Kan seperti itu. Karena pohon ara ini belum bermusimnya, tapi dikutuk sama Tuhan. Karena tidak membawa apa? Tidak membawa berkah. Kan itu. Karena belum musimnya. Akhirnya dikutuk. Karena dia hanya merasa lapar. Kan itu. Nah, anak kecil ini, karena dia tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak ada, dia wajarlah nakal. Tapi datang seorang ibu mengatakan lebih bagus kau mati aja. Karena apa? Karena kau nakal. Karena hidupmu tidak membawa berkah. Nah, sekarang pertanyaan saya, betulkah yang dikatakan ibu itu atau memang anak itu yang memang benar tidak mendapatkan suatu pendidikan? Gimana? Jadi jawaban saya bukan salah orang tuanya, bukan salah anaknya. Nah, jadi salah ibu itu yang mengatakan lebih bagus kamu mati aja. Bukan. Nah, jadi Tunggu, saya jawab dulu. Loh, kok saya mau jawab kok ketawa? Jawab. Diam dong, saya jawab. Sekarang saya kasih satu contoh cerita tetapi dalam Bible. Pertanyaan saya dijawab. Iya, saya sudah tahu jawabanmu. Dengar dulu, saya mau kasih yang di dalam Bible jawabannya. Saya mau jawab yang berdasarkan data.
Kalian kan Ya, selalu minta data. oke. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 di situ mengatakan bahwa waktu Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu jawabannya. Anda ketawa silakan, tetapi saya memberi bertanya sebuah begini, argumen Pak. berdasarkan Saya bertanya, ketika anak kecil ini memang yang sudah tidak pernah dididik orang tuanya karena orang tuanya nggak ada, dia nakal pada masa remajanya, dan datang satu orang tua mengatakan, kalau kau nakal begini lebih bagus kau mati saja. Pertanyaan saya, apakah betul omongan orang tua itu? Karena Yesus begini, ketika pohon ara itu belum waktunya bermusim, belum waktunya musim, Pak, dia mengutuknya karena dia kesal sebenarnya. Loh, dia sudah lapar kok, tiba-tiba dia datang hanya daun doang. Akhirnya dia mengutuk. Terus kalian mengatakan itu adalah perumpamaan. Kalau kalian hidup tidak ada membawa bunga, itu adalah, ulang dulu. Tolong di mute dulu, jangan dinaikkan orang terus, host. Turunkan dulu, host. Nah, ketika pohon ara itu belum bermusim, dia mengutuk. Ajaran apa seperti ini, Pak? Makanya saya analoginya begini, ada anak remaja dia nakal. Kenapa dia nakal? Karena dia tidak pernah mendapatkan ajaran didikan dari orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tidak ada. Sementara neneknya renta, dia nakal. Terus ada seorang ibu menegur, lebih bagus kamu mati saja daripada kamu nakal, karena kamu nggak membawa manfaat. Kan begitu. Lebih bagus kamu pohon ara, kamu mati saja, karena kamu nggak ada membawa manfaat, kamu nggak berbuah. Loh, bagaimana mau berbuah, Yesus? Sementara itu belum musimnya, Pak Yesus. Kan begitu. Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Saya jawab. Tadi sebenarnya saya sudah jawab pernyataan pohon ara ini. Jadi saya sudah bilang kan kita kembali ke tafsir. Ya, jadi makanya tadi saya sudah jawab tadi tafsirnya. Saya sudah jawab tadi mengenai pohon ara itu melambangkan bahwa orang Yahudi itu hidup dalam kemunafikan. Nama bukunya apa? Nama bukunya? Kita nggak pakai buku, Mbak. Kita ini memang langsung ada di dalam Bible. Nah, ini. Tafsirnya mana? Ini. Bible study. Ini Bible study-nya. Tafsirnya mana? Iya, kau udah lihat ini enggak? Ya, di dalam Bible. Tidak usah, saya mau lihat hurufnya kecil. Kau bisa baca? Apa dikatakan, Pak? Di sini dikatakan, di tafsirnya ini dikatakan bahwa ini sebenarnya Yesus mengutuk pohon ara itu bukan semata-mata mencari buahnya, tetapi dia mau menunjukkan sebuah cara hidup. Saya, oke, di dalam Markus 11:12 tadi, ngapain Yesus mendatangi pohon ara? Itu dulu jawab. Aduh, enggak paham betul ini, Mbak ini. Saya tanya, ngapain dia mendatangi pohon ara? Saya sudah kasih tahu tadi itu. Tidak paham. Dijelaskan tidak paham, Nora. Dia apa? Dia apa, Pak? Dia dengan 12 muridnya ngapain mendatangi pohon ara, Pak? Ngapain? Tadi saya sudah jawab, dia punya tafsirnya itu, Mbak. Dia ngapain? Loh, di dalam 12 pengertiannya itu bukan soal. Saya tanya pengertian. Pada waktu itu dia dengan 12 muridnya mendatangi pohon ara, itu mau ngapain? Susah ini kalau dijawab. Saya bertanya, dia mau ngapain datang ke pohon ara? Coba aja baca lagi lah. Markus jadi begini. Begini. Jadi pohon ara itu saya sudah bilang, tafsirnya begini. Pohon ara itu melambangkan Israel. Saya tidak tanya berbuah tafsir. Secara rohani. Saya tanya, ngapain Yesus datang ke pohon ara itu dengan 12 muridnya? Mau ngapain? Mbak, kalau bertanya begini, Mbak, Al-Quranmu itu banyak sekali. Kalau kita tanya seperti Mbak punya gaya bertanya. Loh, saya tanya. Coba baca Markus 11. Dia sudah, saya sudah baca ini. Dia ngapain? Anda hargai, kita punya tafsiran. Ya, Bang Dalbo. Gini aja, sejak kapan Israel itu dilambangkan sebagai pohon ara, Bang? Anda ini bertanya apa ini? Nggak ada bobot pertanyaannya. Sejak kapan Israel? Selalu sejak kapan? Pertanyaanmu ini pertanyaannya aneh-aneh. Anda yang bilang. Balbo, kau mending kau pulang tidur sana. Cuci kakimu kau tidur. Kau tanya yang keluar. Sejak kapan? Sekarang saya tanya sejak kapan? Saya balik lagi kepada kalian. Anda yang mengatakan. Saya mau saya utak hati kalian punya Quran. Mau. Anda yang mengatakan. Saya tahu Quran. Saya utak hati kalian mau. Dan melambangkan Israel. Makanya saya bertanya. Yang dibahas di sini Yesus lapar. Sejak kapan? Sehingga dia. Sejak kapan
Memang lagi nenek pohon moyangmu ara tanya, itu. dia yang hidup pada waktu itu. Nah, tunggu dulu, ternyata pohon ara itu tidak berbuah, maka Yesus mengutuk Sejak kapan? pohon ara itu. Anda mengatakan bertanya sejak itu kapan? adalah lambang Udahlah, untuk Israel. Balbo, kau itu Sekarang, cuma bisa yang gimana? begini-begini. Nggak usah lah. Kalian bertanya Apalagi tidak usah. Apalagi kamu tadi udah logis cara pertanyaanmu itu. yang di awal Memangnya saja. saya tidak hidup pada masa itu, Pak. Jadi kalau Bapak mau tanya sejak kapan Israel begini-begini, memangnya saya hidup di masa itu? Kalau kami di dalam Islam jelas, kami dilarang, kami dilarang membaca satu Al-Quran dan memberikan tafsiran masing-masing. Karena kenapa? Ini Anda bicara tafsiran, giliran saya bicara tafsiran kalian tidak mau terima. Tafsiran itu ada dasarnya, Pak. Ada dasarnya. Anda menafsirkan di Markus 12 itu dasarnya apa? Saya bukan menafsirkan, ini kitab yang menafsirkan. Ini Itu pendapat Anda atau tafsiran pendeta, gitu loh. Kok sejak kapan? Saya tidak tahu. Jadi kalau tanya sejak kapan saya tidak tahu. Sebentar Pak Leon, yang pertanyaannya begini Pak Leon. Boleh saya masuk ya? Sebentar dulu Pak Leon. Yesus dengan 12 muridnya ngapain mendatangi pohon ara? Itu dulu. Nah, kan lapar, Bunda. Nah udah, karena Yesus merasa lapar mendatangi pohon ara. Dia melihat Proses pengajaran itu Yesus mungkin Itu proses dia akan pengajaran yang Yesus mendapatkan. harus Sebentar sampaikan. dulu. Ada perumpamaan. Jadi itu Sebentar dulu seperti- rupanya. Yesus lagi lapar, perumpamaan laparnya. Ini jaringannya si siapa? Tolong yang apa di bawah nih 1,6 tap layar dong. Tap layar lah. Ayo, Tap saudara-saudara layar. kita. Aduh, Iya, biar ini tidak bagaimana lukat. ini? Iya, biar Iya, tidak jadi lukat. Mbak begini, Mbak. Begini, Mbak, saya kasih saya bicara. Mbak, so banyak bicara ini. Tunggu dulu, saya dulu. Tunggu dulu, biar enak kita. Yesus mendatangi pohon ara karena lapar. Ya kan? Ternyata dia tidak mendapati apa-apa dari pohon ara dan akhirnya mengutuk. Pertanyaan saya, Yesus memiliki natur keilahian itu sempurna. Kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu memang belum waktunya bermusim? Ini sudah dibilang ini perumpamaan. Saya Mbak, tidak bertanya. paham. Loh, Ini cerita-cerita, ini cerita perumpamaan, Mbak. sekarang coba baca Yesus perikopnya. belajar. Baca Aduh. perikopnya di dalam Markus 11 nomor 12 perikopnya itu apa? Perumpamaan. Iya, perumpamaan Yesus Orang nggak mengutuk mengerti. pohon ara. Di mana? Loh, perikopnya baca lah, Pak. Enak aja Bapak Markus 11 kok. Coba. Di mana perumpamaan di situ tertulis, Pak? Maksudnya Bapak yang bohong. perumpamaan mengenai pohon ara dikutuk itu, Mbak. Saya sudah jawab tadi. Baca perikopnya, Itu Pak. mau Coba menunjukkan bahwa pohon ara itu Baca melambangkan perikopnya. Israel Baca yang tidak perikopnya. berbuah secara Baca rohani. perikopnya, Pak. Pak, baca perikopnya. Perikopnya baca. Perikop. Kita ini Ya. di sini tidak ada perikop, Mbak. Kita ini hanya anu aja. Yesus mengutuk pohon ara. Nah, Yesus mengutuk pohon ara di mana di situ katanya perumpamaan? Bapak bohong. Aduh, sekarang saya Bapak tanya sama Mbak. bohong. Mbak bilang kan Nah. Yesus lapar berarti dia bukan Tuhan kan? Kan itu maksudnya pertanyaanmu toh? Iya. Sekarang saya tanya. Bukan itu pertanyaan saya. Bapak pasti nggak nyimak. Terus, Nora. Pertanyaan Bilang saya. membuktikan. Dulu loh, mau Kalau tanya. Yesus Tuhan, kenapa dia tidak tahu toh? Itu kan maksud pertanyaan. Mbak. Iya, kenapa dia tidak tahu pada musimnya? Oke, ya, saya jawab. Anda melihat dari sisi itu. Sekarang saya lihat dari sisi pohon aranya mati. Kira-kira pohon ara itu mati. Yesus punya kuasa tidak? Saya bertanya, Pak, Ini kenapa orang- Yesus sebagai Tuhan tidak tahu pohon ara itu belum bermusim, Pak? Kenapa? Dari sisi Tuhannya dulu. Jangan dia dari kuasanya dia mengutuk. Kalau saya katakan dari kuasanya mengutuk, maaf. Berarti Yesus ini botol. Kenapa? Kenapa dia mengutuk pohon yang memang belum musimnya? Lucu, Bapak. Kenapa Bapak menebang pohon durian yang belum musimnya? Gimana sih, Bapak? Enggak paham juga dari tadi ini. Saya sudah katakan paham. ini. Saya Ini paham, kalimat-kalimat ini, Mbak Nora. Dengar dulu, Mbak Nora. Pak, Kalimat Bapak yang tulisan tidak paham. ini, Mbak. Tulisan ini Yesus sedang menyindir orang Israel yang hidup kerohaniannya. Loh, kok ketawa? Anda menjelaskan, saya diam. Di mana? Giliran Di saya situ dikatakan jelaskan. Yesus menyindir. Perikopnya mengatakan Dalam Yesus tafsirannya, menyindir Mbak, orangnya. dalam tafsirnya ini Sejak di dalam kapan? ini di dalam Bible Study, Ya, nih, Mbak. ya, Ini oke. tafsirannya seperti itu. Oke, Mau saya tanya, menunjukkan sejak bahwa kapan seperti pohon pertanyaan tentang ara roh? itu melambangkan Israel yang tidak berbuah secara rohani. Itu maksudnya. Oke. Jadi nggak usah cari tahu ketuhanannya. Sejak kapan pohon ara itu dikiaskan kepada Israel? Setahu saya domba-domba. Nah, ini kan pertanyaan terdesak namanya ini. Sejak kapan terus? Oke. Kenapa berarti fix? Berarti Yesus tidak tahu ya? Kalau sudah terdesak selalu sejak kapan? Berarti fix ya? Yesus tidak tahu Fix. bahwa pohon ara itu Bodoh, belum Yesus berbuah. maha tahu. Buktinya Loh, pohon ara kenapa mati dia dia tidak kutuk. tahu? Buktinya Loh, pohon ara itu mati. mengutuk. Loh, Itu pohon ara buktinya
Matinya mati. Pak, Nah, kalau Yesus punya kuasa kutuk, Begini, Pak. kamu hati-hati. Kamu sudah jadi mualaf, Ya, kamu itu ya, tunggu. ya, Kamu ya, akan nggak apa-apa, saya dikutuk. Iya, nggak apa-apa, saya dikutuk. Karena Iya. Yesus juga dikutuk. Yesus juga dikutuk. Yesus juga dikutuk, Pak. Iya, Kita dulu oh, enggak, makanya. Yesus tidak pernah dikutuk, Pak. Oke, baca Galatia 3:13. Saya sudah tahu Galatia 13. Karena kutuk yang ditimpakan kepada manusia, maka Yesus mengambil inisiatif untuk ditimpakan kepada dirinya. Untuk apa? akhirnya Supaya manusia terluput dari dosa kutuk itu. Berarti Yesus menjadi kutuk. Berarti dia Bukan dikutuk, dia berinisiatif mengambil kutuk itu. Coba kau buka, kau baca ulang. Buka Galatia 3:13. Coba kau baca. Kau kira saya tidak tahu itu? Ada tertulis, Ini pertanyaan-pertanyaanmu yang membuat kalian bodoh. Sebab ada tertulis, baca dulu. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang pargoi di kayu salib atau yang tergantung. Itu Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa dalam tradisi Yahudi, orang yang tergantung di salib itu terkutuk. Iya, baca. Sebab Anda mau lebih pintar dari saya? Saya ini Kristen. Kamu Kristen lau-lau. Ya, gimana? Lau-lau. Sebab ada tertulis. Kamu itu jadi mualaf karena lau-lau. Iya, nggak apa-apa, Pak, karena lau-lau. Nggak apa-apa. Sebab ada tertulis. Baca, Pak. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis di mana? Lo baca Galatia 3:13. Sebab ada tertulis. Kau diam ya, saya baca ya, diam. Saya baca. Oke. Tap layar. Kalian ini kalau muter-muter cerita jago. Begitu. Nggak apa-apa. Saya Dengar nggak baik-baik. cerita. Menebus kita dari hukum Taurat. Saya berhenti dulu deh. Dari kutuk. Ini bagaimana di Bible kok? Loh, kau jangan begitu. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Jangan. Dari kutuk. Kau bilang dulu kutuk. Dengar dulu. Ini saya baca. Ini Bible kok terus begitu. Kamu menghilangkan. Kamu menghilangkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu benar. Berarti iya. hukum Taurat Makanya dengar kok. Karena kamu banyak cerita, kamu sudah tahu apa yang saya baca. Loh, berarti hukum Taurat dikutuk juga. Satu, hukum Taurat dengar dikutuk. dulu. Dengar dulu saya baca. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Dari kutuk. Dari kutuk hukum Taurat, oke? Hukum Taurat dikutuk. Ya, satu, terus. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena dengar dulu. Ini ibu ini memang dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah Yesus berarti menjadi kutuk karena siapa? Karena siapa? Yo, sekarang enggak, bukan baca. Karena siapanya. Aduh, ini susah kutuk. Ini kamu ini apa namanya melawan fakta. Ditulis di sini dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk, oke, karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena manusia. Oke, saya baca ulang supaya Mbak dikuasai oleh Roh Kudus. Kristus telah menebus manusia. Itu kata kita saya sebut manusia saja supaya Anda paham. Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Kau saja. Teruskan. Ada Bang Zul. Kristus telah menebus, dengar baik. Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia. Ya, terus. Sudah, so paham? Ya, teruskan, habiskan. Nah, sampai di sini saya mau tanya dulu di mana keraguanmu? Mau usah dulu. Teruskan bacanya. Biasa-biasa aja lah. Ini ada kutipan dari Paulus. Sebab ada tertulis. Nangis, biasa-biasa aja Dan lah. kutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib, Pak? Dengar dulu, ini kutipan daripada hukum Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi Di kitab sucimu itu kan kau bilang kalian ada aturan-aturan tafsir. Sedikit ada aja, Bang. Ada aturan tafsir. Kita di Kristen juga ada saya tafsirnya, Pak. Saya bertanya. Kamu cuma mau bahwa kalian saja yang dipercaya tafsirnya. Kami ada tafsir. Kami ada tafsir, Pak. Nanti lagi sama kamu dulu. Kamu terima dulu. Kami punya tafsir. Iya. Kristen itu punya tafsir. Setuju enggak? Kalau tidak setuju saya keluar. Setuju enggak? Kristen ada tafsir. Iya, setuju lah. Setuju aja. Ya, kalau tidak setuju saya keluar karena begini, saya percuma berdebat dengan kalian. Kalau kalian memaksakan itu akan sebuah kesalahan. Oke, sekarang ini pertanyaan saya yang terakhir. Siapa yang digantung di kayu salib? Yesus. Kenapa? Berarti yang terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Ini kamu cerita konteks mana? Konteks Galatia atau konteks Yesus disalib?
Ya. Galatia ini kan 3, Pak. ini kamu melakukan trik-trik Lanjut. untuk memutarbalikkan pertanyaan. Bang Zuma dibesarkan, Bang Zuma Dari dibesarkan. Galatia kok loncat kepada masa Yesus disalib? Ya. Bukan begitu cara bertanya. Anda tidak Dari cerdas. pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, ternyata Yesus dikutuk juga gitu Saya ya. bisa ambil kesimpulan, Mbak Nora. Mbak Nora itu tidak cerdas. Cuma Ya, mencari nggak kesalahan. Janganlah nggak Anda dinilai oleh loh, penonton begitu banyak. Iya, nggak apa-apa. Dan nggak penonton apa-apa. Ya akan silakan tahu. lanjut, abangku. Begitu. Pak Pendeta, Ya, Pak Pendeta, sedikit. coba kasih Nora menjelaskan terkait dengan Yohanes 6 ayat 35. Coba jelaskan. Bisa, coba. sebentar. Coba. Nora coba baca lalu Nora artikan buat kita. Nah, Coba. kita hargai. Ini ada Yohanes 6, adik kita yang baru masuk. Coba Mbak Nora jawab. Coba. Apa? Yohanes berapa? Bacakan. Bacakan, Yohanes 6 bacakan. ayat 35. Bacakan. Baca ya. Ya. Bacakan Yohanes. Dia tenggelam. Pak Leon yang bacakan. Jangan Yohanes berapa? dibesarkan yang ini. Kenapa dibesarkan yang ini? Aduh, kurang kerjaan itu. Itu Berapa tadi bilang? roti. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti Assalamualaikum hidup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Indah. Silakan, Bang. Lanjut, Ya. lanjut. Salam kenal host Bang Sarif Ubaidillah. Ya, Dan salam Pendeta kenal. Alian Ya, Kom Waalaikumsalam Jeffrey dan yang warahmatullahi lain. Silakan. Dilanjut Indah, lanjut. Dinda Nora. Ya. silakan. Kata Yesus kepada mereka, Besarin akulah Nora aja. roti hidup. Jangan Bang. Yohanes Akulah berapa roti tadi, Mbak? hidup. Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 nomor 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pertanyaan saya nanti gini, percaya Yesus sebagai apa? Ya itu si Opan. Bukan saya yang tanya, itu Opan. Oke, lanjut Bang. Lanjut Bang Zuma. Nah, Opan yang tanya itu bukan saya. Iya, Bunda Nora juga Kata salah. Yesus Ini kepada orang. mereka. Dengar ya, kata Yesus kepada mereka. Ya, akulah Ya. roti hidup. Jadi jangan kalian lagi bilang Yesus roti. Jadi kalau kalian itu kalau bertanya aja. kadang-kadang nggak pakai Bacakan otak. aja. Akulah Jangan roti bacakan hidup. aja. Jadi saya mau katakan Yesus bukan roti ya. Ya. Jadi bukan roti yang dibeli-beli di Kalau bukan pasar. roti jadi apa, Pak? Nggak apa-apa, Ya, bukan Nah roti. itu kan ini. apa? Nggak apa-apa. Balbo, kau Nggak tidak apa-apa, punya Bang. pengetahuan. Mending Ya kamu udah. turun. Udah, Makanya Bang. saya bertanya, Pak. Ya, Bagaimana Bang Leon, mungkin silakan. kalau saya mengetahui, kalau saya nggak mau bertanya? Sudah Nggak diam apa-apa, saja Bang. kau. Kau belum Nggak sampai di apa-apa, sini. kasih tahu kalau Diskusi bukan ini roti kamu apa. tidak sampai. Bang Otakmu Darbo, belum sampai. biarin aja. Ya udah. Diam saja kau. Saya tanya, jadi kalau bukan Sudah roti diam apa? saja kau itu. Ada banyak cerita kau itu. Udah, Bang, Apa, nggak apa apa-apa. penjelasannya, Bang? Kalau bukan roti Ya, apa? Kau Coba kalau banyak cerita diterangkan saya kepada turun, saya kami. keluar. Kau kalau banyak cerita saya Bang turun. Darbo. Ya udah lanjut lah, lanjut. Ya. Lanjut lagi. Iya, Ya, Pak. Kau lanjut, kalau banyak lanjut. cerita saya turun. Kalian Ya, ngeroyok begitu. Orang Aduh, saya nanya nggak mau. aja kok marah. Nggak apa-apa Bang Dalbo. Ya lanjut. Kalian ini tidak ada yang saya undur kalau mau diskusi. Ya udah. Tapi kalau diskusi Udah, Bang itu Mus, jangan jangan. langsung. Maksudnya begini. Begini, saya mau minta dulu ya, teman-teman. Kami kalau korek Quran, kalian mesti selalu argumennya apa? Quran itu tidak boleh sembarang ditafsir. Sama dengan kami. Oh, enggak. Bible juga itu Yang tidak bisa boleh sembarang ditafsir. Oke. Saudara, yang bisa mentafsirkan tentang Tuhan itu hanya Yesus, bukan ente. Tunggu. Saya tidak bicara dengan kau. Siapa ini yang baru masuk ini? Saya gurunya para saya pendeta. bicara dengan Nora. Saya Bang Suma. Tunggu, saya orang yang bicara paling dengan Nora. Saya ditakuti tidak kenal Kristen kau. Siapa ini kau ini? se-Indonesia. Saya Jadi Bang Suma. Nora dengar Gurunya baik-baik. para pendeta. Nora, kita saling menghargai. Kalau saya sampaikan tafsiran menurut Bible, jangan kalian bantah. Kami Menurut punya Bible tafsiran. yang bisa Kalian mentafsirkan itu banyak tentang sekali Tuhan itu cuma mengambil Yesus, bukan pernyataan. bukan pendeta. Pendeta itu nggak ada apa-apanya. Yang bisa mentafsirkan tentang Tuhan itu menurut Bible hanya Yesus, bukan Anda. Oke, jadi kalau mau berbicara kebenaran, mari dengan saya. Boleh? Tidak tahu. Saudara semut dari Yerusalem. Ya suruh. Kalau Islam Saudara- berbicara ya Sebentar bagaimana? Bang Mado sebentar. Satu-satu kita. Bang Leon. Saudara selesaikan. semut dari Yerusalem, boleh hadapi saya diskusi, boleh? Bang Leon, dibuka mute-nya, Bang. Ya ampun, Bang, dia ngerocok. Jangan emosian, Bang. Jangan emosian. Nanti lama-lama minta turun. Saya datang di sini Iya. kan saya melihat ada orang yang berapi-api. Iya, saya tidak mau undur sama kalian. Saya pernah dikeroyok 20. Oke, saya tanya dulu kalau gitu Pindah-pindah yang berhak kemudian memberikan penjelasan pentafsiran tentang Tuhan itu Ini siapa Anda yang atau ngomong ini? Yesus? Siapa yang ngomong ini? Saya udah lihat ini. Saya gurunya para pendeta di Indonesia. Saya Bang Suma. Guru. Oh, apa ini Ya. Bang? Siapa Bang Suma? Saya sudah Ya. nonton kau punya percakapan. Ya udah, mari kita diskusi, boleh? Kamu itu Boleh. melewati standar-standar tafsiran daripada Alkitab. Boleh, yang bisa mentafsirkan itu cuma Yesus. Rasul Legalitas Paulus bilang validasi punya itu anak, cuma kamu Yesus. bilang Rasul Paulus Saudara. perempuan. Coba, Saudara. bayangkan itu Saudara. cara tafsirmu itu. Tafsirmu Saudara. itu, Bang. Tafsirmu itu, kamu itu keliru. Ketika Paulus bilang aku punya anak-anak, dia bilang Paulus melahirkan. Pak Pendeta. Ini lucu Saudara, juga boleh? ini.
Boleh Pak diskusi Pendeta. dengan saya Itu kalau pelan-pelan, menafsir santai. itu Dong. jangan Pak menafsir Pendeta ini, kebablasan. Bang. Jangan Sama emosi, Yesus. santai. Yesus mengatakan Santai. anak Allah. Mereka bilang Allah Pak melahirkan. Pendeta. Santai boleh. Pak Pendeta Nggak yang bisa. Jadi begini, saya mau minta persetujuan dulu dengan Anda. Karena saya sudah lihat gaya anumu. Anda melewati nilai-nilai tafsiran dari Kristen. Oke, nanti Anda Jadi, tinggal Tunggu, luruskan Bang. kalau begitu. Tinggal Ini meluruskan saya punya, kalau saya ini boleh. kebetulan saya ada lembaga ini. Jadi saya mau bicara selesaikan dulu dengan Nora. Saya tidak turun. Saya mau layani dulu. Ini saya ada tamu. Tapi Kapan saya bisa tidak, dengan tidak saya? keluar. Saya tidak keluar. Saya cuma melayani Kapan tamu bisa ini. dengan saya? Ada datang mendaftar ini, mendaftar kursus. Jadi minta maaf Kapan kepada bisa siapa dengan ini, saya, Bang Bang? siapa ini Bang Bang, Suma. siapa Tunggu namanya? di sini. Saya sebentar saya mau Ini ada tamu lagi datang. Oke, Saya baik, tidak baik. keluar. Saya tunggu, tidak saya lari. tunggu. Silakan, Silakan Dinda ini, Nora, Mando silakan. dulu. Siapa itu Dinda yang Nora, bertanya tadi? silakan. Silakan. Bentar ya, saya izin ya. Saya tidak lari. Iya. Dimute dulu. Pak Pendetanya. Ini Pak Pendeta, Pak Lion ini Pak Pendeta Bang Zuma. Ya Memang kan? rindu sekali mau ketemu dengan Suma ini. Iya, nggak apa-apa. Makanya Anda tidak turun. Anda tidak akan diturunkan. Siapa yang berani menurunkan? Saya akan Anda juga bohong kalau Anda rindu dengan saya, Anda bohong. Saya tiap hari live kok. Justru saya ngundang semua teman-teman pendeta untuk mewakili Kristen. Tidak ada pendeta yang datang. Saya ketemu dengan Anda pun saya yang datang ke sini. Gak usah terlalu muluk-muluk, ini pendeta kebiasaan. Saya yang kesini, wong tiap hari saya live kok nyari-nyari kalian, kok kalian cuman sembunyi. Giliran saya tiba-tiba ada kajian, tiba-tiba ada lembaga, lama-lama kabur lembaga. Ya, silakan Bang. Di Tidak kajian ada dulu manusia yang bisa di dalam validasi Bible, menurut Bible yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu cuma satu manusia saja, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen, pendeta, pastor, apa yang mereka tahu. Yang mereka tahu cuma perut. Ya, pendeta itu tidak ngerti tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya berdasarkan tentang apa yang tertulis. Yesuslah yang memiliki validasi dari Tuhan untuk menjelaskan siapa Tuhan itu. Pertama, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, suara Tuhan tidak bisa kalian dengarkan. Jadi suara yang datang kepada Bapak Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, itu suara Tuhan atau suara apa? Ini coba saudara pendeta semut from Yerusalem. Saya nggak bisa menyebutnya singa karena saya belum pernah bertemu dengan pendeta bertabiat singa. Semua hanya bermental